Terus dibuat kayak gitu. Gimana perasaan Mbak Novi ke Agus gitu? Gimana? Sampai aku depresi loh Mbak Novi. Terakhir istri Agus ngajakin aku bunuh diri. Juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian, coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya. Saya mohon sama kalian, kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu, apapun yang terjadi gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian gitu. Yang mengadu domba di sini maksudnya siapa, Mas Agus? Yang mengadu domba maksudnya siapa? Ya netizen, ya orang-orang yang nggak ngerti lah dengan keadaan kita di sini gitu. Orang-orang yang cuma tahu, sekedar tahu, cuma dengar dari satu pihak, langsung dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialistis dengan uang gitu ya. Tapi sebetulnya belanja Shopee segala macam tuh emang belanja Shopee. Enggak, Agus nggak belanja Shopee. Agus nggak pernah belanja Shopee. Itu dari anaknya yang Wawa belanja Shopee sih. itu anak saya, tapi kan dari uang sendiri. Dari uang sendiri, karena ada mutasi rekening. Saya kan ada rekening di situ, jadi dia memang biasa belanja Shopee. Cuman karena memang berbenturan dengan Nyampur uangnya. Iya, bersamaan. Jadi di situ ke mutasinya ada belanja Shopee. Apa sih waktu itu? Nggak tahu saya. Berapa juga. nilainya? Nggak tahu juga, karena memang anak saya nggak ngomong. Nah, inilah provokasi-provokasi seperti ini yang mengatakan di media sosial dia ngomong begitu, bukan masalah fakta. Iya. Kalau bicara fakta, tidak ada hak daripada yayasan tersebut untuk mencaburi rezeki yang diterima Agus. Nah, jadi sekarang kalau menurut kacamata Mas Farhad ya, sebetulnya uang ini adalah hak Agus. Uang ini adalah hak Agus, donasi, sumbangan sukarela. Iya. Kecuali sumbangan itu 1 miliar masuk ke yayasan, kemudian dikasih ke dia habis. Iya. Ini uang dia sendiri yang buka rekening, yang donasinya yang buat dia. Iya. Dan bahkan Novi mengatakan ya kita beli mobil, beli segala macam untuk masa depan. Dan memang resiko. Kalau dia udah ditahu banyak uang, pasti banyak menagih utang, minjam, keluarganya segala macam seperti yang terjadi. Tapi singkat cerita, dari 1,4 miliar itu uang 1,3-nya di mana? Ada di yayasan Novi. Ngapain lagi kita berdebat? Penggunaan uang kan kasihan dia, kecuali uang masih dia, misalnya Farhad tahan, nggak boleh di dia. Boleh, Farhad nih licik ya, mau memanfaatkan uang itu. Ini uang di mereka, jadi saya ini berantem melawan orang yang menguasai uang gitu. Ya dengan hujatan seperti itu. Apa aja hujatan yang menyakitkan kamu tuh sekarang apa aja? Wah banyak, dibilang saya nggak tahu diri lah, menggunakan uang itu buat poya-poya lah. Gimana perasaan kita gitu dibuat statement-statement dari netizen kayak gitu. Jadi kan Mas Uya bayangin aja gimana rasa tertekannya kita gitu. Ya udah daripada kita ini merasa seperti itu, ya udah gitu. Di situ juga kita udah memang akhir-akhir ini memang kita udah ngerasa, yuk kata istri saya, yaudah yuk kita bunuh diri aja lah katanya dengan keadaan seperti ini. Siapa bilang gitu? Istri saya. Bilang apa? Ya udah kita bunuh diri aja yuk Bang katanya. Kayak gini bilang begitu? Beberapa hari yang lalu gitu. Kita bunuh diri aja Bang yuk katanya. Kenapa saya udah nggak tahan. Kenapa kamu ngomong begitu? Karena kita kemana-mana pun disorot netizen, pokoknya dihujat habis-habisan gitu. Kita kan lagi sakit gitu ya. Kita juga mondar-mandir capek ke rumah sakit, masih dengar hujatan yang seperti itu gitu. Mereka nggak mikir apa kita juga korban gitu, masih dihujat gitu. Dibilang aku sempat dibilang nyelipin uang lah segala macam. Untuk netizen emang kalian nggak ngerasain apa yang saya rasain. Coba kalian jadi saya, gimana rasanya gitu? Gimana rasanya jadi orang buta gitu? Dengan uang segitu itu nggak ada apa-apanya bagi saya, bagi kehidupan saya gitu. Gimana rasanya kalau misalnya kalian jadi buta, kalian dihujat habis-habisan gara-gara masalah uang seperti itu. Coba bayangin gimana perasaan kalian para netizen gitu. Kejam nggak kalian? Balik arah nasib saya ke nasib kalian. Saya siap kok tukar nasib sama kalian. Gimana rasanya jadi saya? Coba saya tanya, apakah uang segitu bersegala-galanya? Kalian mau? Kalian yang jadi buta, saya kasih uang itu ke kalian. Udah ambil aja nggak apa-apa gitu.
Tapi kalian kamu yang normal lagi gitu. Iya, Iya. saya yang normal lagi, mau nggak gitu? Itu yang pertanyaan saya tanyakan ke netizen semua. Mau nggak kalian kalau jadi saya kasih nggak apa-apa, mungkin cukup bagi kalian biar kalian yang jadi buta, saya normal lagi malah saya seneng gitu kan, bisa ngeliat dunia. Ya walaupun kita jadi orang susah, kebahagiaan itu nggak semua dibeli dengan uang. Gitu aja sih. Tapi Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Nopi memang orang baik. Kenapa Mbak Nopi hancurkan kebaikan Mbak Nopi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Nopi bayangin nih, Mbak Nopi jadi Agus sakit. Mbak Nopi jadi Agus sakit nih. Agus jadi Mbak Nopi deh, gitu. Terus dibuat kayak gitu. Gimana perasaan Mbak Nopi ke Agus gitu? Gimana? Sampai Agus depresi loh Mbak Nopi. Iya. Terakhir istri Agus ngajakin Agus berdiri. Oke. Netizen gak berhenti komenin Agus seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya. Udah. Makanya Mbak Nopi Agus bilang kejamnya seperti itu. Iya, oke Agus. Oke. Agus bukan orang yang berterima kasih. Sabar Agus. Ini saya jarang ya. Ketika saya ribut, ketika saya hadir mereka, mereka mempersiapkan untuk melawan gitu. Rasa empati, simpatik mereka, rasa kemanusiaan itu nggak ada saya lihat itu. Dan saya heran, ini saya hadapi orang atau siapa gitu. Aku sendiri ada ribet kayak gitu. Saya bilang, Gus, sabar Abang. ini orang buta loh. Agus Jangan orang dihujat buta. loh. Jangan dipermalukan gitu. Jangan dihina-hina seperti itu gitu. Begitu maksudnya. Bukan berarti saya mau jadi pahlawan. Walaupun kalian mengatakan kebaikan Nopi selama ini mengurus orang, kamu gak ada kaitan dengan itu. Tapi kamu menjelimin, kamu gak ada mencegah sedikit pun. Hanya mau pansos, seolah-olah orang baik mengurus, Agusnya nggak baik. Tapi kamu telah berhasil membuat orang ini depresi. Kalau apapun terjadi pada anak ini dan keluarga ini, maka tanggung jawab adalah Nopi dan Gary yang memperlakukan mereka seperti ini gitu.